harus balik sekarang. Nanggung, Cit. Ya, kita mau nyambung. Jangan pulang dong, Cit. Mendingan gue sekarang balik dulu. Ya, Nanti kalau bokap gue ke luar negeri, kita party sampai pagi. Iya. Udah gue balik ya. Ya. Papa nggak boleh tahu kalau aku pulang ke Amin. Aku harus pelan-pelan. Citra, tunggu. Papa, Citra habis ngumpul-ngumpul di rumah teman, Pak. Citra capek. Citra ke atas dulu ya. Citra, tunggu. Papa tahu kamu dari mana. Dan Papa juga tahu kelakuan kamu kalau Papa tidak di rumah. Kamu ke diskotik sampai pagi, kamu pesta-pesta, iya kan? Pak, tapi Citra itu bukan dari diskotik. Papa tidak suka anak Papa berbohong. Citra, Papa sudah punya calon. Dia laki-laki terbaik buat kamu. Kamu harus menikah dengan Arman. Arman yang mana? Arman karyawan terbaik Papa. Gak mungkin dong Pak Citra nikah sama Arman, Pak. Kenapa nggak mungkin? Papa kenal betul dengan dia. Dia laki-laki terbaik buat kamu. Papa tahu sendiri kan, Arman itu orangnya kampungan. Dia orang miskin, dia nggak punya orang tua. Dan waktu sekolah dulu, dia tuh kerjanya dilecehin sama teman-teman satu sekolahan. Terus sekarang Citra harus nikah sama dia. Itu nggak mungkin banget, Pak. Arman itu sudah mandiri dari SMA. Dia bekerja di perusahaan Papa sebagai office boy sambil sekolah. Terus dia kuliah dengan biaya sendiri. Dan sekarang dia menjadi karyawan terbaik Papa. Jadi Papa pikir dia laki-laki terbaik buat kamu. Enggak, Pak. Enggak. Citra nggak mau. Citra! Enggak. Citra! Citra! Citra, sayang. Buka pintunya, sayang. Citra. Sayang. Citra. Maaf Pak, Ya, Non Citra tadi subuh sudah pergi bawa tas besar. kemana, Bu? Saya kurang tahu Pak. Tabungan aku udah diblokir. Ini semua pasti kerjaan Papa. Non, aku boleh nggak nginep tempat kamu untuk sementara waktu aja? oh, sorry ya Citra. Kayaknya kamu nggak bisa deh tinggal di sini. Kenapa? Papa aku barusan suruh aku buat nolak kamu kalau kamu kesini. Kayak papa kamu telepon papa aku deh. Maaf ya Citra ya. Aku bukan yang nggak mau nolong kamu, tapi kamu tahu kan, papa aku aja kerja buat papa kamu. Ya udah kalau gitu. Halo? Papa terpaksa melakukan ini. Rekening dan kartu kredit kamu, Papa blokir. Papa jahat. Papa nggak sayang sama Citra. Citra, Papa melakukan ini karena Papa sayang sama kamu. Ya tapi Papa nggak perlu dong nelponin orang tuanya teman-teman Citra.
ngapain coba? Sebentar lagi Pak Mantondam datang ke kantor Papa. Papa akan suruh dia membuat surat pernyataan atas nama Papa. Bahwa jika Papa meninggal nanti, tidak ada satupun yang berhak menerima harta warisan Papa. Termasuk kamu. Tapi Papa bisa merubahnya. Kamu bisa jadi ahli waris Papa satu-satunya. Kalau hari ini kamu pulang dan kamu bersedia menikah dengan Arman. Cinta takkan pernah berdusta, karena dia Saya terima nikahnya Citra Kirani binti Wisnu Utama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana prasasti sah? Arman, cium kening istri kamu. namanya cinta yang kan membawamu nikmati indahnya Citra, cium tangan suami kamu. Mulai sekarang dia sudah jadi imam kamu. Cium tangan suami kamu. Cepat. cinta yang kan membawamu cinta mampu pulihkan luka. Kenapa, Cit? Aku menikah sama kamu karena terpaksa. Tapi Aku gak mencintai kamu. aku sekarang udah jadi suami kamu, Cit. Kita udah menikah. Bukan berarti aku harus mencintai kamu kan? Mungkin kamu nggak pernah tahu soal ini. Tapi sekarang aku akan cerita sama kamu. Aku akan kasih tahu kamu. Dari SMA dulu, aku udah suka sama kamu. Dan sekarang, semuanya menjadi suatu anugerah yang terbaik buat aku karena aku udah membuat kamu menjadi istri aku. Dan ini adalah bencana terbesar dalam hidup aku menikahi kamu. Sampai kapan? Aku gak akan pernah menerima pernikahan ini. Papa 1 minggu di luar negeri. Sekarang rumah ini jadi tanggung jawab kalian berdua. Citra, ingat ya. Kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami kamu. Ya? Iya, Pak. Ngapain kamu? Kamu tidurnya di luar. Luar mana? Terserah kamu, luar mana, luar negeri kek, luar kota kek, luar kandang kek. Bukan urusan aku. Ya Citra, aku suami kamu, aku harus tidur satu kamar sama kamu. Siapa yang harusin? Hah? Kamu tuh harusnya sadar diri kamu tuh siapa. Citra, aku surprise banget kamu datang. Kita pikir setelah nikah kita nggak bakal bisa pesta bareng lagi. Siapa bilang gua nikah sama laki-laki itu karena
Kok handphonenya nggak diangkat-angkat? Moti. Iya, Den. Moti kira-kira tahu nggak Non Citra biasanya ada di mana? Aduh, saya nggak tahu, Den. Tapi biasanya kalau Pak Wisnu pergi ke luar negeri, Non Citra itu selalu keluar malam, terus pulangnya subuh. Masya Allah. Ya udah, Moti tidur aja ya, biar nanti Non Citra saya yang tungguin. Iya, Den. Saya permisi, Den. Citra. Cit, sini bangun. Kamu kenapa sih? Jangan pernah pegang aku. Kamu mabok ya? Mabok kayak mau enggak. Udah, ayo aku bantu masuk. Ayo aku bantu masuk, ayo. Jangan pegang aku. Jangan pernah pegang gue. Hukumnya itu haram. Cit. Ajar kamu ya. Berani kamu pegang-pegang saya. Citra, kamu itu istri aku. Aku berhak khawatir sama kamu. Aku tuh gak pernah suka jadi istri kamu. Mendingan sekarang kamu keluar. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Keluar dari kamar saya, keluar. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi istri kita. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya, saya sama Citra kesana sekarang juga. Iya, Om. Citra. Apaan sih ya? Papa ada di rumah sakit, Citra. Barusan Om Herman telepon. Dia bilang waktu Papa sampai di bandara di Jakarta, Papa langsung jatuh pingsan. Bukannya Papa masih di Kuala Lumpur ya? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas mereka sekarang ada di rumah sakit Harapan. Kita kesana ya. Papa kenapa? Papa mau pulang kok nggak bilang-bilang sih? Tadinya Papa pengen buat surprise buat kalian. Ternyata Papa malah sakit. Papa sakit apa sih? Pak, jangan bilang Papa itu sakitnya parah ya. Citra nggak mau denger. Papa sakit kanker prostat. Tapi kalian nggak perlu sedih. Ini baru stadium 1. Jadi Papa masih bisa melawannya. Tapi ada satu permintaan dari Papa buat kalian. Papa minta apa? Asalkan Papa sembuh, apapun yang Papa minta, pasti Cerita bakalan kasih. Papa pengen sekali nimang cucu. Jadi, kalau Allah memanggil Papa, Papa sudah pernah nimang cucu. Kalian mau kan? Arman, Citra.
Makasih ya, Suster. Sayang, kamu lihat deh muka bayinya. Mirip banget sama muka kita. Itu bayi kamu. Dari awal aku gak pernah mau bayi itu. Suster, tolong bawa bayinya keluar, saya mau istirahat. Kasih aja susu formula. Sayang, biar bayinya sehat, mendingan minum air susu kamu. Berisik banget sih kamu. Itu kan anak kamu lagi sana sendirian nyusuin. Mau tidur juga. Suster, tolong bawa keluar. Ya Allah, bukakanlah hati istriku supaya mau menerima bayinya sebagai anaknya. Citra, kau mau kemana sayang? Kamu gak perlu tahu. Dan kamu gak usah panggil-panggil aku sayang deh. Aku tuh gak pernah suka jadi istri kamu. Ya tapi kan kamu istri aku. Dan kamu ibu dari anak ini. Itu anak kamu. Aku gak pernah mengharapkan anak itu. Aku melahirkan anak itu cuma karena papa. Citra! Sayang! Sayang! Udah punya anak bukan berarti gak bisa clubbing lagi dong. Iya dong, ini baru ibu gaul. Kita pesta sampai tua. Boti, kok badannya Nia panas banget ya? Den, apa nggak sebaiknya Non Citra ditelepon aja? Oh iya, tolong pegangin ya sebentar. Sayang. Halo, kamu tuh bodoh atau gimana sih? Sudah berapa kali aku bilang kalau aku lagi jalan sama teman-teman aku, kamu jangan ganggu aku, jangan teleponin aku. Iya Citra, tapi aku cuma mau kasih tahu kalau badannya Nia panas banget. Urusin aja sendiri ya. Aku anak kamu kok. Tapi kamu ibunya Citra, Nia butuh kamu. Itu ya bener-bener ya. Capek. Citra, halo. Boti tolong siap-siapin baju-baju Nia ya. Saya mau bawa Nia ke rumah sakit ya. Iya deh. Sekarang ya. Cepet. Sabar ya sayang ya. Non Citra, Non Nia lagi sakit Non. Sekarang ada di rumah sakit. Terus kenapa kamu lapor sama saya? Tapi Non Nia pasti butuh Non Citra. Kamu gak usah ikut campur ya. Dan kamu gak usah sok tahu. Mulai sekarang, gak usah kamu ngurusin bayi itu. Saya mau tidur. Jangan ganggu saya. Boti, apa Non Citra sudah pulang? Baru aja pulang, Den. Tolong sampaikan sama Non Citra. Kalau Nia sudah dalam penanganan dokter, tapi suhu panasnya itu belum turun juga. Kalau nanti Nia dipeluk sama Non Citra, itu pasti panasnya bakalan turun karena dia ibunya. Jadi tolong bilang sama Non Citra untuk datang ke rumah sakit sekarang juga, ya? Aduh, Den. Saya nggak berani, Den. Tadi Non Citra pesan kalau dia lagi tidur nggak boleh diganggu. Tapi ini masalah Nia, ini masalah kritis. Iya, Den. Non Citra, ada pesan dari Den Arman kalau Non harus ke rumah sakit. Dasar pembantu bodoh! Sudah berapa kali saya bilang kalau saya lagi istirahat itu jangan pernah diganggu! Sekarang keluar!
panggilkan Nonia. Iya, Pak. Nonia? Nonia? Telepon dari Eyang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Eyang. Duh, Eyang kenapa sih udah lama gak nelpon Nia? Eyang kapan ke Indonesia? Iya nanti ya, kalau liburan panjang. Eyang juga kangen kan sama cucu Eyang yang cantik ini. Oh iya, gimana kabar mama kamu? Oh, Mama baik kok, Eyang. Tapi biasanya jam segini dia udah rapi, dia kayak mau pergi gitu. Memangnya mama kamu masih sering keluar malam? Iya, Eyang. Hampir setiap hari. Kan kasihan Papa. Ya udah ya. Iya, Eyang. Jangan lupa telepon Nia terus ya. Iya sayang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Bener-bener kamu ya. Bener-bener kamu. Berani kamu sama saya. Berani kamu ya. Ma, loket Ma. Mama kenapa sih? Mama kenapa? Heh, mulut kamu tuh yang udah sembarangan. Ngomong apa kamu sama Eyang? Nia kan ngomong fakta, Ma. Hampir tiap hari Mama keluar. Terus pulangnya subuh-subuh. Bener kamu ya. Sekali lagi kamu ngomong aneh-aneh sama Eyang, Mama masukin kamu kamar mandi. Mama kasih Mama ini apa-apaan sih? ajarin tuh anak kamu sopan santun. Masya Allah, Mama jangan ngomong kayak gitu. Nia itu anak yang baik. Kamu tahu kan, saya mengandung Nia karena apa? Hei, Apaan sih? mau kemana kamu? Bukan urusan kamu. Maafin Mama ya Nia ya. Mama nggak ada maksud ngomong kayak gitu sama kamu. Maaf ya, kamu udah nunggu lama. Nggak apa-apa, yang penting kan ketemu sama kamu. Yuk. Citra? Dengan laki-laki siapa itu? Siapa lo? Saya suaminya. Citra ibu. Sekarang ayo pulang. Ayo kamu harus pulang. Kamu nggak punya hak. Saya suami kamu. Tapi saya nggak pernah mencintai kamu. Ayo sekarang duduk. Gak, lepas. Ayo pulang. Ayo. Gak, lepas. Pulang sekarang. Ayo, pulang. lepasin. Ayo, pulang. Lepasin. Udah sayang, udah. Papa nggak apa-apa. Kalau Papa nggak apa-apa, kenapa Papa bisa babak belur gini sih? Jadi tadi itu ada yang salah paham sama Papa. Dia pikir Papa itu orang lain. Akhirnya Papa dipukul sama dia, tapi semuanya udah jelas kok. Udah nggak ada masalah apa-apa lagi. Papa nggak bohong kan sama Nia? Enggak, Papa nggak bohong. Maafin Papa nih ya. Terpaksa Papa harus bohongin kamu. Karena Papa nggak mau kamu tahu peristiwa sebenarnya. Mau kemana lagi kamu? Ngapain sih kamu nanya-nanya? Citra, aku ini suami kamu. Udah berapa kali aku harus bilang sama kamu, aku itu minta dihargai sebagai seorang suami dan bapak dari anak kita. Hargain kamu.
Aku aja gak pernah mencintai kamu, gimana aku bisa menghargai kamu? Kita udah nikah 14 tahun. Aku udah cukup sabar sama kamu. Harusnya kamu sadar dong. Dan aku juga menikah sama kamu karena papa. Kamu tahu itu kan? Tapi sekarang kita udah punya anak. Seharusnya kamu berubah. Dan anak itu juga gara-gara papa kok. Aku juga sekarang menyesal punya anak dari kamu. Dan kamu jangan pernah coba-coba untuk ngikutin aku lagi. Aku gak pernah ngikutin kamu. Ya terus malam itu apa? Nia yang nyuruh aku untuk ngikutin kamu. Dia khawatir banget sama kamu. Citra, Nia itu sayang banget sama kamu. Berisik! Citra! Mah, Mah mau kemana pagi-pagi gini? Mah, sarapan dulu, nanti mama sakit loh. Kamu tuh berisik banget sih. Mah, ayo Mah sarapan dulu, Mah. Mah. Ya Allah, rubahlah hati istriku. Sadarkan dia ya Allah, supaya istriku bisa menyayangi anaknya. Ya sayang, ini aku juga udah jalan kok. Aku juga kangen banget sama kamu. Ya udah, dah. Astagfirullahaladzim. Rumah sakit mana, Pak? Baik, saya kesana sekarang juga. Iya. Mama gak apa-apa. Semua karena kamu. Sekarang aku jadi lumpuh. Mama gak mungkin lumpuh, Ma. Kamu gak usah pura-pura sedih. Kamu seneng kan? Sekarang lihat aku lumpuh gak berdaya seperti ini. Masya Allah, Mah. Nia, kita sedih, Mah. Jangan pernah panggil aku mama. Ma, sebaiknya Mama sekarang. Seandainya aku gak nikah sama kamu, ini semua pasti gak akan terjadi. Hidup aku pasti bakalan lebih bahagia. Ini semua gara-gara kamu, aku benci sama kamu. Kalau Mama menikahi saya secara tulus dan ikhlas, ini semua gak akan terjadi dan kita akan hidup bahagia. Sekarang, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku gak mau tahu, aku mau jalan seperti dulu lagi. Aku bisa jalan, aku harus bisa jalan. Kita harus telepon Eyang dari Belanda. Mungkin Eyang bisa bantu. Jangan pernah di antara kalian ada yang telepon papa. Kalau ada yang telepon papa, sampai papa datang, kalian berdua itu sosok jadi pahlawan. Selalu aja ada yang belain. Ingat ya, kalian berdua ingat. Jangan sampai ada yang telepon papa. Sekarang, kalian berdua pergi! Tunggu apa lagi? Pergi! Pergi! Udah dong sayang, kamu jangan nangis lagi, kamu gak usah sedih ya. Nia sayang banget sama Mama, Pak. Tapi Mama nggak pernah bisa nerima Nia. Nia berusaha deketin Mama. Nia nggak boleh manggil Mama. Nia salah apa, Pak? Enggak Nia, kamu gak salah apa-apa. Mungkin kita kurang berdoa aja. Ya, mulai sekarang giat lagi berdoanya ya. Biar Allah nanti yang ingatin kita. Sial. Hampir aja. Jangan pegang saya masih bisa bangun sendiri. Mah, Nia suapin bubur ya. Saya memang lumpuh, tapi saya masih bisa makan sendiri. Gak perlu bantuan kamu.
Mama kenapa marah sebegitunya sih sama Nia? Nia kan cuma mau perhatiin Mama. Saya nggak butuh perhatian kamu. Sekarang, mendingan kamu keluar. Ma, nanti kalau terjadi apa-apa sama Mama gimana? Keluar saya bilang! Keluar! Sayang. Sorry, aku baru datang. Nggak apa-apa ya. Tadi pas kamu telepon, aku telepon kamu balik udah nggak bisa. Iya, nggak apa-apa kok. Aku senang Maka bisa datang ke sini. Itu tadi siapa? Itu tadi anaknya suami aku. Udahlah nggak usah diomongin. Nggak penting juga kan bahas dia. Sekarang aku divonis lumpuh sama dokter. Aku lumpuh dan aku nggak bisa jalan lagi. Aku takut kamu tinggalin aku. Kamu tenang saja. Aku janji, aku akan terus nemenin kamu. Percuma punya pacar perempuan lumpuh. Apa yang aku bisa dapetin dari kamu, Citra? Kecelakaan itu membuat sarafnya terputus dan akibatnya menjadi lumpuh. Astagfirullahaladzim. Apa nggak bisa disembuhkan, Dok? Maaf Pak, tidak bisa. Ya Allah, aku sangat percaya dengan campur tangan. Aku yakin istriku akan sembuh dengan pertolongan. Kamu kenapa, sayang? Yuk kita masuk ya. Nia nggak mau masuk, Pak. Papa juga nggak usah masuk. Emangnya kenapa? Pokoknya Papa nggak usah masuk deh. Kamu kenapa sih, Nia? Oh, jadi kamu gak mau masuk ke dalam karena itu? Dia itu temannya Mama. Dia datang ke sini cuma buat mau bantuin Mama. Papa terpaksa bohongin kamu nih ya, karena Papa nggak pingin kamu benci sama Mama. Nggak usah dorong saya. Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Jangan bantu aku. Saya nggak sudi dibantu kalian berdua. Ya tapi kamu butuh bantuan kita, Citra. Betapa indahnya rahmatnya. Udah gak apa-apa, aku bantuin, ayo. Hidayah Sang Kuasa ada Alhamdulillah. Mama udah bangun. Ma, Nia khawatir banget pas Mama pingsan. Mama lapar. Nia ambilin makan ya. Saya nggak lapar. Ma, tapi Mama harus makan. Dari tadi siang Mama belum makan loh. Kan Mama mau makan obat. Aduh! Itu berisik ya. Racas terus kayak tukang obat. Saya itu nggak lapar dan saya nggak mau makan. Sekarang juga kamu keluar. Keluar! Keluar!
Setiap ditelepon nggak pernah mau angkat ya. Di BBM juga nggak pernah balas. Apa dia udah nggak mau sama aku lagi ya? Karena aku lumpuh. Boti jangan bilang sama siapapun kalau saya mau mencari dokter untuk menyembuhkan Citra. Saya tidak akan pulang sebelum saya menemukan dokter itu. Iya, Den. Boti jangan cerita juga sama Nia ya. Iya, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Pak, Nia bawain teh nih. Pak. Pak. Nggak ada sih. Nia? Mbok, lihat papa nggak? Mbok juga nggak tahu, Non. Papa kemana sih pagi-pagi gini? Masa udah pergi? Pergi kemana ya? Papa pergi, Mah. Tapi pas aku telepon handphonenya nggak aktif. Bagus. Kenapa nggak dari dulu aja papamu tuh pergi? Mah, kok Mama ngomong gitu sih? Kenapa? Kamu nggak suka? Kalau kamu nggak suka, kamu sekalian aja pergi dari sini. Saya juga udah enak lihat muka kamu setiap hari. Masya Allah. Mah, kok Mama ngomong gitu sih, Mah? Mama nggak boleh ngomong gitu, Mah. Kenapa Mama dari dulu nggak pernah suka Nia? Kalau tahu begini, kenapa dulu Mama ngelahirin Nia? Udah mendingan sekarang kamu pergi dari rumah ini, pergi! Nia yang sabar ya. Kenapa Papa pergi, Mbok? Dia nggak kuat ngadepin Mama sendiri. Non, ada Bibi di sini. Bibi yang akan bantu Non, ya. Ya Allah, terima kasih Kau telah menjaga aku. Terima kasih Kau telah melindungi kami semua. Ya Allah, bukalah hati Mama supaya Mama bisa menerima aku sebagai anaknya. Terus, lindungi jugalah Papa dimanapun dia berada, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dokter. Iya. Dok, saya sudah membaca biografi Anda. Anda seorang dokter profesional saraf yang hebat. Kalau bisa, saya minta tolong bantuan dokter. Iya, baik. Tapi rasa-rasanya sebelumnya saya pernah mengenal Anda, tapi di mana ya? Saya Arman, Dok. Waktu itu saya pernah... Iya. Sekarang saya ingat. Anda yang pernah menolong saya waktu dirampok saat keluar dari kantor Pak Wisnu. Betul kan? Betul, Dok. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Saya OB di kantor Pak Wisnu. Iya, terima kasih sekali Anda sudah menyelamatkan saya. Oh ya, maaf. Saya buru-buru karena harus kembali ke Malaysia. Tapi mengenai Anda, insya Allah saya akan bantu. Kira-kira masalah apa yang sedang Anda hadapi? Istri saya, Dok. Siapa ini? Iya, saya Dokter Daniel. Dokter Daniel. Iya, saya Dokter Daniel, dokter spesialis saraf. Saya sudah membaca buku kesehatan Anda.
kalau Anda pernah mengalami kecelakaan dan kaki Anda lumpuh. Iya. Dokter bisa membantu saya? Insya Allah. Nanti akan ada tim kami yang bisa menghubungi Ibu Citra dan operasinya akan segera kita lakukan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sebentar lagi aku bisa jalan. Terima kasih. Aku bisa jalan, aku bisa pesta, aku bisa disko lagi. Dan aku akan segera menceraikan kamu, Arman. Kesalahan lagi tidak berguna. Aku bisa jalan, aku bisa disko. Sebentar lagi aku sembuh. Ya Allah, istriku sebentar lagi akan menjalani operasi. Lancarkanlah operasinya dan sembuhkanlah istriku seperti semula ya Allah. Dok, ya, gimana keadaan istri saya, dok? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Walaupun kondisinya masih belum sadarkan diri. Alhamdulillah. Apa setelah operasi ini istri saya nanti bisa jalan lagi, dok? Ya, insya Allah kita bantu dengan doa ya. Begini Arman, tadi sebelum operasi dilakukan saya sempat berbincang-bincang dengan istri Anda. Dari perbincangan itu saya menilai kalau dia sangat memuji Anda. Sebetulnya ada apa ini? Dari awal kalian berdua menikah, istri saya tidak pernah mencintai saya, dok. Tapi kenapa Anda tidak terus terang kalau operasi ini adalah inisiatif dari Anda? Saya tidak ingin istri saya menerima saya karena dia berhutang budi sama saya. Saya ingin istri saya menerima saya apa adanya, dok. Kaki aku. Aku udah bisa berdiri. Aku udah bisa jalan. Aku udah bisa jalan. Seluruh operasi saya ini gratis, Sus. Ya Bu, ada yayasan yang sudah membayar seluruh operasi Ibu. Kalau saya boleh tahu siapa yang bayarin ya? Maaf Bu, kami tidak bisa kasih tahu karena permintaan yayasan itu Bu. Kalau nggak mau ngasih tahu ya udah. Lagian sananya juga cuma basa-basi kok. Penting sekarang kan saya udah bisa jalan nggak lumpuh lagi. Alhamdulillah, akhirnya Citra bisa sembuh. Terima kasih ya Allah. Arman, begini Arman, saya ingin menawarkan kamu untuk tinggal di Malaysia. Nah, di sana kamu nanti bisa bekerja di perusahaan saudara saya. Maksud saya bukalah lembaran baru. Apabila kamu mapan, itu nanti istri kamu pasti akan menerima kamu dengan senang hati. Dia serem banget, Mama udah bisa jalan. Ih, apaan sih kamu? Memangnya saya nggak tahu kalau kamu itu lebih suka saya lumpuh. Gak usah pura-pura deh. Wah, sumpah Ma, dia seneng banget Mama udah bisa jalan. Ih, hati kamu itu ya busuknya sama seperti bapak kamu. Mir! Halo? Iya sayang.
Sorry. Kemarin aku pergi ke Hong Kong dalam waktu 1 bulan gitulah, biasa urusan bisnis. Jadi pas di Hong Kong, handphoneku hilang. Jadi aku nggak bisa hubungin kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ada kabar gembira nih. Kabar gembira apa ya? Sekarang aku udah bisa jalan. Sepertinya kita harus ketemu untuk ngerayain ini semua. Aku seneng banget sayang. Oke. Sekarang kita bisa ketemu. Iya. Kita ketemu di tempat biasa ya. Dah. Astaga, kamu ditipu orang. Habis semuanya sayang. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Aku mau kamu tolong aku. Terus kamu minta tolong apa? Tolong aku untuk pinjamkan uang ke bank sekitar 2 miliar. Aku perlu rumah kamu untuk jaminannya. Bisa bantu aku sayang? Please. Iya. Apa sih yang nggak buat kamu? Sayang, terima kasih. Aku seneng banget jadi pacar kamu. Halo? Eyang, Nia udah nggak kuat lagi, Eyang. Nia nggak mau tinggal di rumah lagi nih, Eyang. Kamu kenapa sayang? Eyang, Nia udah nggak tahan lagi sama Mama. Mama tuh nggak bisa terima Nia. Mama selalu jahat sama Nia. Astagfirullahaladzim. Kenapa mama kamu bisa begitu ya? Papa kamu mana? Eyang, Papa udah pergi, Papa juga udah nggak tahan sama Mama. Nia sayang, kamu yang kuat ya. Kamu banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Minta sama Allah supaya mama kamu dibukakan hatinya, ya? Iya, Eyang. Iya sayang, sebentar dong, kan masih siap-siap. Yaudah, iya. Dah. Mama kemana? Bukan urusan kamu mau mana. Mah, tapi Mama udah sering banget pergi malam-malam. Nanti Mama sakit loh. Kamu tahu apa sih anak kecil? Gak usah sok dewasa deh. Ngajarin orang tua. Sok dewasa deh. Mama, bisa ngajarin Ma. Papa pulang kok Papa nggak bilang? Kamu nggak apa-apa kan sayang? Nggak apa-apa kok. Jangan sedih lagi dong. Kan ada yang di sini. Pak Martondang. Ya. Tolong siapkan Pak. Baik. Saya tidak akan memberikan warisan kepada Citra. Kalau dia masih memperlakukan Nia secara tidak benar. Kamu masih bisa mendapatkan warisan Papa. Tapi dengan satu catatan. Kamu menerima dan memperlakukan Nia seperti anak kandung kamu sendiri. Kalau tidak bisa, jangan terlalu banyak berharap. Iya Pak. Mulai sekarang, Citra janji Citra akan memperlakukan Nia seperti anak kandung Citra sendiri, Pak. Maafin Citra ya. Sini sayang, sini. Maafin Mama ya sayang ya. Saya terpaksa melakukan ini demi mendapatkan warisan dari Papa. Kalau enggak, saya bakalan buang kamu jauh-jauh. Citra, Papa sudah tua. Dokter juga melarang Papa untuk pergi-pergi jauh. Tapi demi kamu anak Papa dan Nia cucu kesayangan Papa, Papa datang ke sini. Besok Papa pulang ke Belanda. Jadi Papa harap
kamu memperlakukan Nia seperti anak kandung kamu sendiri. Iya, Pak. Den Arman? Nia mana? Ini ada di kamarnya, Den. Tolong jangan bilang sama Citra kalau saya mau bawa Nia pergi dari sini. Ya, Den. Den Arman, kok baru datang sudah mau pergi lagi? Saya nggak punya waktu buat ngejelasinnya. Pokoknya, Mbok bantu saya untuk kemas-kemasin baju-bajunya Nia. Dia kangen banget loh. Papa juga kangen banget sama Nia. Dia dengerin Papa ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Malaysia. Kau mau kan ikut sama Papa? Mama ikut, Pak? Enggak. Tapi kalau memang keadaan yang memungkinkan, Mama akan nyusul. Makasih ya, Mbok. Mbok selama ini udah bantuin kita. Aku juga makasih ya, Mbok. Iya, sama-sama, Den. Mau kemana kalian? Ngapain kamu di kamar saya? Keluar! Mah, Nia sama Papa mau ke Malaysia. Mau ngapain ke Malaysia? Mulai sekarang saya dan Nia akan tinggal di Malaysia. Ada baiknya kalau misalnya kita pisah dulu. Sekalian kita introspeksi diri. Kalau kamu mau pergi, pergi aja sana sendiri. Nia mau pergi sama Papa, Mah. Enggak! Nia! Kamu tuh gak bisa kemana-mana, kamu tuh anak mama. Enggak! Mah! Nia akan pergi sama saya ke Malaysia apapun yang terjadi. Enggak! Mah! Enggak! Kamu pergi! Pergi kamu! Pergi! Keluar kamu! Keluar! Aku yang berhak atas hidupnya Nia. Pergi! Dia itu anak aku! Nanti kalau Nia hidup sama kamu, dia yang bakal berantakan hidupnya. Terserah kamu bilang apa sekarang, mau pergi! Pergi kamu! Pergi! Aku gak akan pergi tanpa Nia. Ini rumah aku. Kalau kamu nggak pergi sekarang juga, aku bakalan telepon polisi. Ini rumah aku juga. Siapa bilang ini rumah kamu? Ini rumah papa aku. Ini adalah warisan dari dia. Kamu tuh cuma gembel, pergi! Nia. Papa sayang sama kamu. Mama jahat! Mama jahat! Kenapa sih Mama nggak biarin Nia pergi sama Papa? Dengerin dulu nih. Dengerin Mama. Mama itu sengaja gak kasih kamu pergi karena Mama gak mau dipisahin sama kamu. Iya, Ma. Tapi Nia mau pergi sama Papa. Mama jahat! Dengerin dulu. Ya udah, sekarang biarin aja papa kamu tuh pergi. Sekarang handphone kamu mana? Kenapa sih, Ma? Udah mana? Ma. Mulai sekarang, kamu gak punya handphone lagi. Dan kamu gak akan pernah bisa hubungin Eyang atau papa kamu. Ma. Dan handphone rumah juga harus kalian copot. Ma, jangan, Ma. Tadi kan Mama udah baikan sama Nia. Saya menyesal baikan sama kamu. Ma. Lagi ngapain kamu? Nia lagi
belajar, Ma. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kamu itu harus turutin semua apa kata saya. Jadi kalau saya nggak suruh kamu belajar, ya kamu nggak perlu belajar. Mendingan sekarang kamu ke dapur, bantuin untuk pembantu di dapur. Iya, Ma, tapi ini... Berani kamu bantah saya? Cepetan sekarang ke dapur! Cepetan ke dapur! Udah Nonia, Nonia nggak usah bantu-bantu. Mending Nonia belajar di kamar. Udah, nggak apa-apa kok, Mbok. Ntar Nonia malah sakit lagi. Nonia ke kamar aja ya. Bagus kamu ya, bagus. Jadi kamu lebih dengerin apa kata dia daripada kata saya, iya? Ini rumah saya. Jadi kamu harus ikutin semua apa kata saya. Tapi Non, kasihan Nonia. Kenapa? Kamu gak suka? Kalau kamu gak suka, pergi sana dari rumah ini. Pergi! Apalagi mama. Sekarang juga kamu siapin makan malam buat saya. Cepetan! Ma, ini Nia bikinin sop. Kamu sengaja mau celakain saya? Enggak, Ma, Nia nggak sengaja. Nia tadi kepleset. Maaf ya, Ma, Nia nggak sengaja, Ma. Kamu ini ya, benar-benar bikin hilang selera makan saya. Nih, sekarang kamu bersihin semuanya, bersihin. Kok teleponnya Nia sama telepon rumah nggak ada yang ngangkat ya? Mudah-mudahan nggak ada terjadi apa-apa sama mereka. Oh iya, saya sendiri, ada apa ya? Saya harus ke bank sekarang. Ada masalah apa ya? Oh iya ya, baik. Saya akan segera ke sana. Ada masalah dengan pembayaran hutang. Perasaan semua aman-aman aja. Loh, Pak, bukannya kemarin saya sudah transfer ya ke Bapak 100 juta? Sampai sekarang belum ada transaksi masuk ke rekening Bu Citra. Begini Pak, saya memang ada pinjam dulu 2 miliar. Tapi uang itu bukan buat saya. Tersangka yang bernama Indra Trimaya ini sudah lama menjadi incaran polisi karena selalu memiliki modus penipuan dengan mendekati perempuan-perempuan kaya. Nah Pak, dia ini teman saya Pak. Dia yang pinjam duit saya. Pak, saya nggak salah Pak. Saya nggak salah. Bukan saya Pak pelakunya. Nanti saya jelaskan di kantor. Ayo. Tapi Bapak jangan khawatir ya, pasti saya tanggung jawab kok. Iya, Bu. Nia. Papa! Nia. 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 Nia bangun. Nia. Tolong panggilin ambulans. Ayo cepetan. Nia. Suster, sebentar. Ya sayang, kamu harus kuat ya. Kamu pasti sembuh ya. Iya, Pak. Ya Allah. Ya Allah, tolong selamatkanlah anak saya ya Allah.
Citra handphonenya nggak aktif lagi. Maaf Non, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apaan kalian? Ini rumah saya. Pergi kalian semua, pergi! Maaf Non, rumah ini sudah disita. Mobil ini juga sudah disita. Pak, kembalikan kunci mobil saya. Bapak nggak bisa semena-mena sama saya. Pak! Ngajar kalian semua! Mungkin ini satu-satunya cara supaya Citra buat Muhammad. Nggak usah. Biarin dia diusir dari rumahnya dia sendiri. Ini pelajaran buat dia. Sekarang buat ikut dalam. Ya. Teman-teman aku diteleponin nggak ada yang angkat ya. Semua gara-gara laki-laki sialan itu. Coba aja kalau dulu aku nggak nikah sama dia, pasti semuanya nggak kayak gini. Cepat! Cepat! Cepat, ada copet, Pak. Diambil tas saya, tolongin, Pak. Tenang, biar saya yang kejar. Sorry ya Citra, lu udah bukan level lagi jadi temen gue. Non, tolongin gue dong. Lo jangan kayak gitu sama teman lo sendiri. Itu problem lu Citra. Jangan sok ya lo. Emang lo pikir gue nggak bisa suruh bokap gue untuk pecat bokap lo? Mecat? Lu aja udah pecat sama bokap lu sendiri. Citra, lu itu udah gak punya apa-apa sekarang. Gue udah gak ada gunanya lagi, gak perlu jadi teman. Non, tolongin gue dong. Gue nggak tahu harus minta tolong kemana lagi. Aduh, udah deh. Gue sibuk. Untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Ngapain lu ke warung gua lagi lu? Sana lu pergi lu. Ngutang-ngutang. Yang kemarin aja lu belum bayar. Lu pikir gua belanja pakai daun? Gua pakai duit belanja. Iya po. Udah sana lu pergi lu ah. Ngutang mulu lu. Bisa bangkrut warung gua kayak gini. Menerima semua hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Dok, leukemia dok. Stadium 4. Tapi masih bisa disembuhkan kan dok? Ini sudah stadium 4, Pak. Umumnya pasien sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Iya dok. Ini anak saya satu-satunya dok. Tolong lakukan yang terbaik dok. Tolong sembuhkan Nia dok. Ya. Pak, Nia mau ketemu Mama. Nia kangen banget Pak sama Mama. Nia pengen dipeluk Mama. Papa panggilin Mama ya. Sayang, Papa udah telepon Mama berkali-kali.
Tapi handphonenya mati. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Papa akan berusaha terus untuk cari mama. Kita cari mama sama-sama ya. Tapi kamu harus sembuh. Ibu mau sholat? Kalau ibu mau sholat, tapi ragu sama pakaian ibu yang kotor, saya ada pakaian yang bersih. Mari saya antar kalau mau ganti baju. Ibu ini kenapa? Kelihatannya ibu sedih sekali. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Waalaikumsalam. Bu, ini anak saya Rima. Sayang, salim dulu sama ibu ini. Saya cuma ingat anak saya. Saya udah berdosa, Bu. Saya menyanyiakan anak kandung saya sendiri. Selama ini saya nggak pernah menyayangi dia. Aku sungguh berdosa. Saya udah berdosa, Bu. Maafin mamanya. Mama kangen sama kamu. Bersamanya, cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia, cinta yang kan menjagamu, cinta itu Mama? cinta yang Ma, kamu ngapain ada di Mama ngapain ada di sini, Ma? Aku sekarang tinggal di sini, di masjid ini. Ma, aku coba untuk telepon Mama berkali-kali, terus aku datang ke rumah, tapi rumah disita. Sebenarnya ada apa? Ini semua memang salah aku. Kalau aja aku dulu bisa menerima kamu sebagai suami aku, sebagai imam aku, pasti sekarang semuanya gak akan seperti ini. Aku menyesal, Ma. Aku menyesal udah menyanyiakan kamu, suami yang baik sama aku, suami yang sayang sama anak aku. Aku minta maaf, Pak. Minta maaf. Nia sekarang di mana? Aku kangen sama dia. Kenapa Papa diam aja? Nia kemana, Pak? Aku mau minta maaf sama Nia. Aku udah jahat sama dia selama ini. Nia di mana, Pak? Aku kangen sama dia, Pak. itu anugerah. Cinta
ngapain udah jahatin kamu, menyia-nyiakan kamu, anak kandung mama sendiri. Maafin mama. Mama sayang sama kamu, sayang bangun. Bangun sayang. Nia sayang mama, kamu udah bangun sayang. Alhamdulillah, doanya dikabulin Allah. Nia senang banget mama sama papa bisa bersatu. Makasih ya sayang ya. Kamu mau maafin mama kamu ini. Nia sayang, Papa akan cari pengobatan yang paling bagus buat kamu. Papa akan minjem sama orang uang. Papa nggak tahu dari mana, tapi Papa akan selalu berusaha buat kamu biar kamu cepat sembuh ya. Eyang yang menanggungnya. Seluruh pengobatannya Eyang yang bertanggung jawab. Asal cucu Eyang yang cantik ini cepat sembuh ya. Yang penting sekarang Citra sudah insaf. Dia sudah sayang dengan suami dan anaknya. Terima kasih Pak. Iya. Tanpa dia sang kuat